Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Wadi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone yaitu Oppo F9. Ini kata pelanggan itu kondisi LCD-nya itu terlepas dari frame teman-teman. Namun sebelum saya coba untuk mengerjakan, saya tes dulu untuk di bagian LCD serta fungsi dari touchscreen-nya. Karena handphone ini masih ada passwordnya, belum dikonfirmasi sama pemiliknya, jadi saya tes seadanya gini saja teman-teman. Jadi untuk LCD-nya kita coba untuk cek. Oke, perhatikan untuk LCD-nya saat saya meletakkan LCD ke bawah ya teman-teman. Jadi LCD-nya itu seperti ini kondisinya. Jadi hampir jatuh atau hampir terlepas dari casing atau frame-nya. Jadi hampir keseluruhan di bagian layar LCD, di bagian samping, bawah, atas itu lemnya sudah terlepas seperti ini teman-teman. Jadi untuk bagaimana cara memperbaikinya agar bisa terpasang lagi dengan rapi dan presisi, dan juga tidak bikin cacat di bagian LCD-nya. Biasanya kalau pengiriman ulang itu ada kesalahan sedikit bisa menyebabkan LCD ada bercak warna kuning di bagian samping atau bagian atas teman-teman. Jadi saya akan kasih tips yaitu bagaimana cara memperbaiki LCD yang hampir terlepas dan proses pengiriman ulang untuk LCD yang terlepas dari frame. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan memperbaiki tanpa membongkar LCD atau membongkar dari casingnya ya teman-teman. Jadi kita cek dulu untuk keseluruhan di bagian layar LCD apakah bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Untuk di bagian layar ada yang cacat atau tidak teman-teman. Sekarang kita akan coba cek keseluruhan di bagian LCD-nya karena sudah diketahui oleh passwordnya, dikasih tahu oleh pelanggannya. Kita coba untuk cek di bagian kameranya dulu teman-teman. Oke, untuk di bagian kamera belakang itu masih jernih, namun untuk di bagian kamera depan itu kusam atau buram ya teman-teman. Untuk di bagian kaca touchscreen yang di bagian lubang kamera depan itu sedikit kotor, kita akan coba untuk membersihkannya. Apakah penyebabnya di bagian layar kaca touchscreen yang kotor atau di bagian dalam lensa kameranya? Oke, ini saya proses untuk membersihkan di bagian luarnya saja ya teman-teman. Di bagian kaca touchscreen-nya sengaja saya coba untuk bersihkan dulu. Oke, untuk di bagian luar atau di bagian kaca touchscreen-nya sudah bersih, namun masih ada sisa debu atau kusam di bagian dalam lensa kamera. Kita gunakan mika tipis yaitu untuk mencari celah seperti ini. Ini adalah proses kita akan coba membersihkan di bagian lubang kamera depan serta membersihkan di bagian modul lensa kameranya. Kita gunakan tisu sedikit saja sambil menggunakan pinset. Kita gosokkan atau kita usap secara halus saja untuk membersihkan di bagian kaca touchscreen dan juga membersihkan di bagian modul lensa kameranya. Oke. Setelah kita bersihkan, kita cek ulang apakah kameranya sudah bersih atau masih buram atau kusam teman-teman. Terlihat jelas untuk di bagian modul kamera dan juga di bagian kaca touchscreen sudah bersih ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk kameranya apakah bersih atau tidak. Dan ini hasilnya. Alhamdulillah untuk kamera depan sudah kembali bersih dan sangat jernih sekali teman-teman. Oke, perhatikan hasil foto kamera depan. Ini posisi kameranya sudah kembali bersih dan jernih. Sedangkan untuk di bagian kamera belakang masih jernih dan bersih ya teman-teman, tidak kusam atau tidak kotor. Dan untuk di bagian kamera depan alhamdulillah sudah kembali bersih.
Oke, langkah selanjutnya kita coba untuk memperbaiki, yaitu di bagian LCD atau pengeliman ulang LCD ke frame. Saya gunakan untuk lem warna hitam. Oke, perhatikan di bagian ini. Sekeliling di bagian LCD-nya atau di bagian frame, kita harus cek terlebih dahulu agar tidak bikin robek di bagian LCD, dan juga kita cari celah untuk membersihkan di bagian sisa lem seperti ini. Jadi masih ada sisa lem di bagian kaca touchscreen dan juga di bagian frame, jadi kita harus membersihkan keseluruhan agar untuk pengeliman ulang itu bisa maksimal, teman-teman. Oke, jika sudah kita bersihkan, kita kasih lem secukupnya saja di bagian bawah dulu, atau bisa di bagian area mana. Cuma kalau saran saya lebih mudah untuk pemasangan lemnya di bagian bawah dulu tanpa harus kita membongkar LCD-nya. Jadi kita gunakan untuk mencari celah, yaitu untuk kita angkat LCD-nya sedikit saja agar mendapatkan celah untuk memasukkan lem ke bagian frame. Selanjutnya di bagian samping ini saya menggunakan lem di bagian kaca touchscreen atau di bagian LCD-nya. Oke, kita kasih lem di samping LCD, kita kasih secukupnya saja hingga merata, jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu banyak. Oke, jika sudah kita kasih lem, kita presisikan LCD-nya ke frame sambil kita tekan halus untuk merapatkan LCD ke frame-nya. Oke, jika masih ada sisa lem di bagian samping, kita sambil bisa juga membersihkannya, dan sambil kita menyalakan infonya untuk mengetahui LCD-nya kemasukan lem atau tidak, teman-teman. Saya gunakan gelang karet, yaitu sebagai perekat untuk merekatkan LCD ke frame agar lebih bisa terpasang presisi dan juga bisa kembali rapat. Oke, sudah kita kasih perekat gelang karet, kita tunggu lemnya hingga kering sebentar. Dan setelah kita sudah yakin untuk lemnya itu sudah kering, selanjutnya kita lepas dulu untuk di bagian anti gores atau tempered glassnya. Ini sengaja saya lepas untuk tempered glassnya karena sudah konfirmasi sama pemiliknya, katanya minta diganti sekalian kalau sudah jadi, teman-teman. Di bagian ini sisa lem tempered glass masih nempel, kita buang saja atau kita bersihkan. Dan selanjutnya kita bersihkan menggunakan tisu basah, yaitu untuk membersihkan di bagian kaca touchscreen atau LCD yang bekas kotor dari tempered glass. Sekarang kita pasang untuk tempered glass yang baru. Oke, dan ini adalah hasil dari proses pemasangan atau pengeliman ulang LCD yang terlepas dari frame. Alhamdulillah terpasang presisi, rapi, dan juga bersih dan kembali rapat. Oke, sekarang kita tes LCD-nya apakah ada cahaya yang bocor atau di bagian kamera depan itu kemasukan lem atau tidak. Dan sekarang kita coba untuk tes ulang, yaitu di bagian kamera depan dan juga kamera belakangnya. Oke, alhamdulillah untuk di bagian kamera belakang masih bersih, dan di bagian kamera depan itu sangat bersih dan jernih. Beda sama awal ya, teman-teman. Di awal mula itu kondisi kameranya itu kusam dan buram. Sekarang kita tes untuk yaitu di bagian sensor proximity panggilan. Alhamdulillah juga bisa berfungsi dengan normal. Dan untuk pemasangan atau pengeliman ulang sudah sukses, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.